Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, resmi ditetapkan tersangka kasus penistaan agama. Hal tersebut disampaikan oleh Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Juhandani, dalam konferensi pers hari ini pada Selasa 1 Agustus 2023. Ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Usai memeriksa 40 saksi, 17 ahli, akhirnya ditemukan 3 alat bukti dan 1 surat yang digunakan untuk menaikkan status Panji Gumilang menjadi tersangka. Hal tersebut mengacu pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian pada pasal 45A ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan Mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Barusan saya jelaskan, Mbak. Setelah 1 kali 24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang mendalami penyidikan
dan penyidikan saat ini upaya paksa yang kita laksanakan adalah dalam bentuk penangkapan. Dan itu mendasari hasil gelar perkara yang bersangkutan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua.